Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih pada alumni mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman dulu ada seorang sahabat yang menjadi khatim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari ashabus suffah. Artinya orang yang bertempat tinggal di serambi Masjid Nabawi Madinah, yang menimba ilmu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama sahabat Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Suatu ketika beliau mengambilkan air untuk wudhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setelah itu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Ini kata beliau, sahabat Rabi'ah. Kata Rasul, sal, mintalah kamu. Ketika Rasulullah berkata seperti itu, fakultu, maka saya berkata, kata sahabat Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepada engkau ya Rasul, menjadi teman engkau di dalam surga. Faqala, maka Rasulullah berkata, au ghairu dzalika, atau mintalah kamu selain itu. Artinya selain menjadi teman saya di dalam surga. Kata sahabat Rabi'ah, fakultu, maka saya berkata, huwa dzaka, yang saya minta dari engkau ya Rasul adalah menjadi teman engkau di dalam surga. Qala, maka Rasul berkata, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Apabila kamu Rabi'ah ingin menjadi teman saya di dalam surga, maka tolonglah aku pada apa yang dikehendaki kamu dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini jelas
sebagai dalil bagi kita semua apabila ingin menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga, maka kita harus mendirikan sholat. Artinya sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya disertai dengan sunat-sunatnya, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat, tepat di dalam waktunya dalam keadaan berjamaah. Ini adalah syarat yang pertama ketika kita, siapa saja yang ingin menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Syarat yang lain adalah, karena syarat dari Rasulullah adalah supaya memperbanyak sujud, supaya memperbanyak sholat. Apabila ingin menjadi teman Rasulullah di dalam surga, maka kita harus melaksanakan sholat sunat. Sebagian dari sholat sunat adalah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, atau yang dikenal dengan sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau dikerjakan sebelum sholat fardu dan dikerjakan setelah sholat fardu. Bagi siapa yang menjalankan sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah sehari semalam 12 rakaat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun baginya rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin, yaitu salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ummi Habibah, yaitu Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda. Sabda Rasul, ma min abdin muslimin, tidak ada dari hamba yang muslim, yusolli lillahi ta'ala, yang sholat karena Allah ta'ala, kulla yaumin thintai asyarata rokatan tatawuan, setiap hari 12 rakaat sholat sunat, ghairul faridoti, selain sholat sunat, selain sholat fardu yang 17 rakaat, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangun baginya rumah di dalam surga. Au illa bunyalahu baitun fil jannah, atau akan dibangun baginya rumah di dalam surga. Rawahu Muslimun. Ini adalah dalil yang jelas bagi kita semua yang ingin melaksanakan sholat sunat rawatib, maka dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangunkan rumah di dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, marilah kita istiqomahkan sholat fardu kita,
diusahakan dan berjamaah. Dan tambahlah sholat fardu kita dan sholat sunat, yaitu sebagian dari sholat sunat yang telah saya sampaikan, yaitu sholat sunat rawatib atau sholat sunat qobliyah ba'diyah, sholat sunat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih pada alumni Mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari sholat sunat adalah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat penghormatan terhadap masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, maka disunatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadits riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Qatadah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ketika sudah masuk salah satu kalian semua di dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat penghormatan terhadap masjid. Dan sebagian dari sholat sunat adalah sholat sunat duha, yang paling sedikit adalah 2 rakaat, dan menurut kaul yang unggul paling banyak adalah 8 rakaat, ada yang mengatakan paling banyak 12 rakaat. Tapi kaul yang lebih unggul adalah 8 rakaat. Dan sebagian dari sholat sunat, yaitu sholat sunat witir, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat yang dikerjakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya, biasanya dikerjakan setelah sholat sunat ba'diyah isya. Sahabat Abi Hurairah berkata, ausini khalili, kekasihku wasiat kepadaku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan wasiat puasa 3 hari dari setiap 1 bulan. Ini yang dinamakan dengan Siyam Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 setiap bulan. Yang kedua, warok ngatayib duha, dan wasiat sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, dan sholat witir sebelum saya tidur. Ini adalah wasiat Rasulullah terhadap sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga wasiat kepada kita semua sebagai umatnya untuk mengerjakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Bukhari Muslim. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih pada alumni Mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kajian hadis pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat fardu dan istiqomah, dan ditambah dengan sholat sunat
yang telah saya sebutkan, dan masih banyak lagi sholat sunat seperti sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, dan masih banyak lagi. Marilah kita berusaha untuk mengerjakan dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi teman Rasulullah SAW kelak di dalam surga. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan apa yang kita kaji pada malam hari ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.